Halo Future Leaders, perkenalkan saya Atla Tegar Habib Amrullah, berasal dari Kabupaten Wonogiri, ajudan milenial batch 4 yang bertugas pada minggu ke-6. Pengen ikut berkontribusi melihat bagaimana Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil bekerja dalam kesehariannya sebagai seorang gubernur. Saya ingin seperti melihat bagaimana pengkondisian dari Provinsi Jawa Barat itu sendiri, belajar karena kebetulan saya dari luar Provinsi Jawa Barat, dari Jawa Tengah. Jadi saya ingin melihat bagaimana kepemimpinan beliau, bagaimana cara beliau mengambil keputusan. Kemudian saya juga ingin melihat bagaimana beliau berinteraksi langsung dengan warga Jabar atau masyarakat sekitarnya. Rasanya pertama kali sampai Pakuan seneng banget, jujur, karena Pakuan itu adem banget teman-teman. Jadi dari suasananya yang rindang, latarnya juga yang estetik lah kalau kata teman-teman sekarang mah, itu pastinya seneng banget. Dan istilahnya kita bisa seminggu tugas kemudian istirahat di Pakuan, itu adalah salah satu hal yang mungkin bisa kita wujudin sekali seumur hidup. Pelajaran yang didapat banyak banget, pasti banyak banget. Mulai dari koordinasi tim, kemudian kita disiplin waktu, komitmen sama tugas kita. Yang mungkin tadinya aku sering jadi mahasiswa kalong yang tidurnya dari pagi sampai ke pagi lagi sekitar 2-3 jam, itu istilahnya kita dituntut untuk bisa langsung aktivitas, padahal harus melek dulu, ngumpulin nyawa itu kan. Cara beliau ngatasin masalah dengan cepat dan solusi yang taktis dan perfect banget istilahnya. Jadi di situ beliau juga istilahnya mertimbangin buat resikonya dan dampaknya ke depan. Bukan cuma itu, Pak Gub ini salah satu gubernur yang mungkin aku bisa bilang cerdas di situ. Karena setiap kita istilahnya ada masalah, kita ada istilahnya kendala, beliau bisa menangani dengan baik berdasarkan teori yang ada. Dan hal yang menarik adalah di setiap sambutan beliau, pidato beliau, bahkan arahan-arahan dari beliau, mungkin disempatkan di situ teori-teori yang belum kita tahu dan kita bisa belajar di situ. Ada yang menyenangkan, ada yang agak memalukan, tapi aku mungkin cerita untuk yang menyenangkan dulu ya. Yang menyenangkan adalah kita bisa main sama Arka. Kebetulan di hari Minggu kemarin Bapak itu ngajak main aku sama tim buat ke jalan-jalan kota Bandung, terus kita mampir di taman lalu lintas buat main. Nah di situ Arka kelihatan seneng banget teman-teman, bisa dilihat di mungkin recap yang sebelumnya seperti itu. Nah di sini juga seneng banget bisa berinteraksi secara langsung dengan Arka, bagaimana dia juga gemesin banget istilahnya. Terus untuk yang agenda agak memalukannya adalah ketinggalan teman-teman. Nah saat itu tepatnya saat padat-padatnya di hari Selasa, kebetulan itu agenda terakhir, ada pembukaan porseni atau istilahnya pekan olahraga seni yang ada di UIN itu oleh PTKN seluruh Indonesia lah. Dan di situ hadir juga Bapak Menteri, Bapak Kapolda di situ. Itu rombongan yang istilahnya riuh dan banyak banget. Nah, aku kok bisa ketinggalan, kenapa? Pas itu segmennya adalah masih sambutan. Setelah sambutan ada segmen penandatanganan. Nah, kebetulan pas sambutan itu selesai, aku izin ke kamar mandi kan sama tim protokol saat itu. Aku masih ingat banget saat itu masih di belakang tim protokol, aku izin ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi aku beres, aku cari itu tim protokol, kemana kok nggak ada. Ternyata Bapak udah pergi setelah nandatanganin dari mungkin peresmian peluncuran dari acara tersebut ya teman-teman. Jadi disitulah aku mulai istilahnya bingung, kok nggak ada patwal, aku cari di depan, di belakang nggak ada. Akhirnya dengan inisiatif sendiri aku langsung ngegojekin motor buat balik lagi ke Pakuan biar bisa ngejar tim juga. Meskipun ya alhasil juga ketinggalan ya teman-teman, buat jadi pelajaran juga. Ada satu hal teman-teman yang perlu diingat, bahwasanya menjadi pemimpin itu bukanlah hal yang mudah. Menjadi pemimpin juga bukan hal yang istilahnya susah, tapi kita juga bisa belajar di situ. Menjadi pemimpin juga bukan hanya sekedar menyuruh atau istilahnya menginstruksi saja, tapi menjadi pemimpin lebih dari itu teman-teman. Dimana kita harus bisa berkoordinasi secara langsung, menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa masalah yang timbul di belakangnya, kemudian juga penyelesaian tadi tidak menimbulkan
kontra di masyarakat bisa bermanfaat dengan masyarakat seperti itu.